Bihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita tadi menjalankan daripada sholat tarawih berjamaah. Insyaallah jika saya masih diberikan hidup, antum masih diberikan hidup, masih diberikan nyawa oleh Allah peruh, gunakan waktumu sebaik mungkin untuk menunaikan sholat tarawih dan menghidupkan daripada malam-malam bulan Ramadan. Di antaranya sholat tarawih, di antaranya hadir majelis menuntut ilmu. Kalau di luar ngaji pasaran, ya. Setiap hari kita ada ngaji pasaran di sini. Habis sholat tarawih, kita masih dipertemukan bulan Ramadan. Tepatnya ini malam 1 tanggal 1 bulan Ramadan. Dan orang yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, itu ia termasuk golongan orang yang melakukan amal soleh, yang dimana datangnya amal soleh atau amal baik itu dari hati. Jenengan datangnya bulan Ramadan merasa bergembira, dihitung oleh Allah gembiranya itu sebagai amal baik. Jika melakukan amal baik, maka diganjar Allah berupa pahala. Lah amal baik tersebut datanya pasti dari hati. Seseorang yang menyambut daripada bulan Ramadan dengan sesuatu atau perkara yang tercela dan tidak bergembira dengan datangannya, maka tergolong maksiat. Kalau tadi kita datangnya bulan Ramadan, kita sholat tarawih bersama, datangnya bulan Ramadan, kita merasa bahagia, senang, gembira, maka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dicatat sebagai amal soleh, yang dimana amal soleh itu datangnya dari hati kita, datangnya dari Allah, dan diganjar Allah sebuah kebaikan, diganjar Allah sebuah pahala. Dan kebalikannya, mereka yang datangnya bulan Ramadan sukar, datangnya bulan Ramadan gelisah. Aduh, saya tidak bisa makan pagi, aduh saya kerjanya capek sih ya, gimana ini, sukar. Maka itu tergolong daripada perbuatan tercela atau maksiat. Jika tergolong perbuatan maksiat, maka diganjar Allah sebagai dosa. Maka jauhkan itu rasa atau hati, pemikiran datangnya bulan Ramadan kita sukar, kita gelisah. Aduh, nanti lebaran bagaimana ini, saya bayarannya masih 300.000 per bulan. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi harus berbahagia karena ini syahrul Ramadan, syahrul syiyam, syahrul ibadah, syahrul syahadah, ya. Bulan daripada keselamatan, bulan daripada bulan yang dimana kita diperintahkan untuk berpuasa, bulan yang mulia, bulan yang barokah, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya terdapat daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bulan yang dimana bulan ini, bulan Ramadan, itu diantaranya diturunkannya Al-Quran. Maka harus berbahagia, jangan kita sedih. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang niat yang tadi kita baca, ya, niat berpuasa untuk 1 bulan penuh mengikuti Imam Malik atau mazhab Imam Maliki. Tujuannya apa? Agar kita takut-takut di pertengahan Ramadan atau takut-takut di bulan Ramadan di hari yang lainnya kita lupa niat. Kalau kita nggak niat, puasanya nggak sah. Makanya kita niat berpuasa 1 bulan penuh mengikuti daripada Imam Malik. Tujuannya apa? Tadi kita takut nanti kalau kita lupa niat, maka puasanya nggak sah. Lah terus nanti besok niat lagi nggak? Tidak. Niat puasa mengikuti Imam Malik, tabarruk, cari barokah Imam Malik, itu hanya bisa dilakukan di awal pertama bulan Ramadan.
besok tanggal 2 contohnya ya, pas sahur kan tanggal 2 ya nggak bisa kita niat itu. Niatnya baru ngikuti Imam Syafi'i, nawaitu saubahuddin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Niatnya kapan? Boleh pada maghrib, boleh pada isya, intinya sebelum azan subuh. Sedurunge sahur, apa pas sahur, apa bar sahur oleh. Niat itu intinya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, yaitu azan subuh. Wis niat puasa. Contohnya, aduh nyuklalen, wis sahur turu tangi bersubuh durung niat. Ketolong dewek mau wis niat ngikuti Imam Malik, akhirnya tetap sah puasane. Kuwi paham ya? Berarti niat ngikuti Imam Malik hanya dilakukan ketika di malam pertama bulan Ramadan. Malam kedua ya sudah tidak bisa. Kita tetap mengikuti mazhab Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama dengan meniatkan setiap harinya di bulan atau di malam-malam bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Kemarin kita membaca daripada niat yang diucapkan atau dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Mufti, itu guru besar di mana? Di Hadramut, tepatnya di kota Tarim. Kita kan kemarin baca ya, nawaina man nawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih min ahlil baitil kiram wa sahabatil aqlam. Niat-niatnya banyak ya. Kami niat sebagaimana niat Nabi Muhammad SAW dan para salafun soleh, dari para ahlul bait Nabi mulia, dari para sahabat yang agung. Kami niat melaksanakan puasa dengan sempurna mungkin. Kenapa kita mau puasa kok niatnya banyak sekali di awal, ketika sebelum datang bulan puasa kita sudah meniatkan untuk mau baca Al-Quran, memperbanyak tadarus Quran, sholat, zikir, sholawat. Kita niatnya kemarin 1 hari sebelum puasa. Tujuannya apa? Maka kenapa atau keutamaan daripada memperbanyak niat itu seperti daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, innamal akmalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan bagi seorang yang dan bagi setiap orang apa yang diniatkan itu yang akan didapatkan. Paham ya? Setiap amal itu tergantung dari niat. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. 1 hari sebelum Ramadan kita mengikuti Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Kan niatnya banyak itu, kita baca bersama-sama. Niat nanti bulan Ramadan saya mengikuti Nabi, ikuti para sahabat, para habaib, mengikuti baca Al-Quran, zikir, sholat, itikaf, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, niat itu baik. Niat kan niat baik itu kan ikutnya niat baik. Niat baik itu ditulis Allah dan diganjar pahala walaupun belum dilakukan. Beda niat buruk ya. Berarti kemarin kita mengucapkan niat-niat baik untuk menjelang bulan Ramadan, sebelum 1 hari datangnya bulan Ramadan kita niat itu, maka itu sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, faman hama bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amillaha katabaha Allah asra hasanah ila syab'amatin di'fin ila ad'afin kasyiratin. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan lalu tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya 1 kebaikan sempurna. Kalau kamu meniatkan sesuatu itu dengan baik, walaupun kamu belum melakukan,
maka Allah akan mencatat kebaikan itu satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah, walaupun belum dilakukan. Ya. Terus, dan jika ada seorang berniat untuk melakukannya, lalu melakukannya, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan sampai 70 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Jika niat baik belum dilakukan, Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Jika kamu meniatkan kebaikan, ingin melakukan kebaikan, meniatkan ingin melakukan kebaikan dan dilakukan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu, mencatatnya sebagai 10 kebaikan, dan sampai dilipat gandakan kebaikan tersebut menjadi 70 kali lipat, dan sampai berlipat-lipat sampai banyak tak terhitung. Itu orang yang punya niat baik yang sudah dilakukan. Saya nanti bulan Ramadan mau baca Al-Quran, terus di bulan Ramadan jenengan gak baca Al-Quran, niat baik itu sudah dicatat Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Terus jenengan niat baik, nanti bulan Ramadan saya mau tadarus Quran, baca Al-Quran, terus niat tersebut jenengan mengamalkan membaca Al-Quran benar di bulan Ramadan, maka Allah akan beri 10 kebaikan. Allah akan catat niat itu, karena niat itu sudah dilakukan, diwujudkan, dibuktikan, maka Allah akan beri dan Allah akan catat 10 kebaikan. Yang dimana 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, dan 70 kali lipat itu akan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat yang banyak. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW selanjutnya, innamad dunya lil arba'ati nafar abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasillu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdali manazil wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyatin yakul law anna li malan la amiltu bi amalin fulan wa huwa bi niyati wa huwa fajruhuma syawa'un wa abdin razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yahbitu fi malihi bi khairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi ahbasil manazil wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wa la ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan wa huwa bi niyatihi fawishru huma sawa'un. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW itu, dunia itu diberikan kepada 4 golongan. Saya baca lewat HP saya retak, ditambah langka harokat tajwid-tajwidnya, HP saya retak, makanya saya harus hati-hati, hadis kan jangan salah. Retak kan habis saya, bacanya susah. Iya kalau ada harokatnya dikirim daripada grup Arabito. Jadi seperti itu. Dunia itu diberikan kepada 4 golongan. Yang pertama, seorang hamba yang Allah anugerahi harta dan ilmu, maka dia pun bertakwa kepada Rabb-nya dalam hal hartanya, menggunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim dan mengetahui bahwa Allah memiliki hak dalam hartanya itu, maka dia berada pada derajat yang paling mulia di sisi Allah. Jadi dunia itu diberikan kepada 4 golongan. Yang pertama, kepada siapa Allah memberikan dunia? Yang pertama, kepada seorang hamba yang Allah anugerahi harta dan ilmu. Namun
Yang Allah anugerai harta dan ilmu itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan hartanya. Oh, berarti kalau ada orang kaya diberikan dunianya oleh Allah, dilebihkan hartanya dan dia diberikan ilmu, itu orang baik. Iya, asal harta dan ilmunya ya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya ilmu hanya untuk menunjukkan dirinya siapa, ini saya, orang yang berilmu, sombong, bangga diri, maka ditaati-taatinya di hadapan Allah. Sama orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak ada gunanya jika tidak digunakan di jalan Allah. Jadi seperti itu. Makanya kata Allah, dunia itu akan diberikan kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang memiliki harta dan ilmu. Dan harta ilmu itu yang ia miliki dari orang, yang orang itu miliki harta dan ilmu, yang dimana orang itu bertakwa kepada Allah. Berarti makna takwa kan luas, mematuhi perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi dari segala larangannya. Kalau orang punya harta, punya ilmu, namun tidak patuh kepada Allah, tidak melakukan sesuatu yang dicintai Allah, malah membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin angkuh, membuat dia semakin keras hati, membuat dia semakin jauh dari Allah, berarti harta ilmunya bukan Allah berkehendak itu harta ilmu yang baik. Berarti harta dan ilmu itu sebagai perantara dia menuju daripada nerakanya Allah. Jadi seperti itu. Dan orang yang memiliki harta, orang yang memiliki ilmu yang dikehendaki Allah, yang bertakwa, maka ia akan sering sambung silaturahim, ya, dan akan mengetahui bahwa Allah memiliki hak dalam hartanya itu, dan dia pun berada pada derajat yang paling mulia di sisi Allah. Maksud daripada hadis baginda Nabi ini dikatakan, orang yang berharta, orang yang berilmu, jika ilmu dan hartanya itu digunakan di jalan Allah untuk menyambung silaturahim, menegakkan agama Allah, menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tandanya orang yang berharta dan orang yang berilmu itu orang yang dikehendaki Allah, berarti orang yang takwa, takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah, takut kepada nerakanya Allah, menjalankan perintah Allah, mematuhi perintah Allah dan Nabi-Nya, ya. Dan jika ada orang yang bertakwa, yang berharta dan berilmu bertakwa, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berharta dan berilmu, jika ia bertakwa, maka orang yang berharta pun akan mengetahui ini harta saya yang saya miliki, ini bagian dari Allah. Maksudnya apa? Ada haknya Allah. Apa haknya Allah dalam harta ini jenengan yang jenengan punya? Haknya Allah ialah di antaranya, jika jenengan memiliki harta yang dikehendaki Allah, harta itu baik barokah. Haknya Allah dalam hartanya kamu ialah digunakan untuk menyantuni anak yatim, digunakan menyantuni janda miskin, digunakan menyantuni kaum duafa, digunakan di jalan Allah, digunakan untuk bantu masjid, bantu majelis dan lain sebagainya. Intinya digunakan di jalan Allah. Berarti orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah seperti itu, Allah akan angkat derajatnya pada kedudukan yang paling mulia. Paham ya? Berarti itu orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, yang dilebihkan hartanya oleh Allah, yang diberikan ilmu, maka akan gemar menyambung silaturahim. Bukan silaturahmi ya, tapi silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Berarti menyambung kasih sayang, bukan rahmi, tapi rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman Ar-Rahmi. Tapi sering dicerna silaturahmi ya. Ini sih.
Jadi seorang hamba yang Allah anugerahi harta dan ilmu, maka dia pun bertakwa kepada Allah dalam hal hartanya, menggunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim, menegakkan agama Allah, digunakan di jalan Allah. Dan orang yang memiliki harta dan ilmu, jika ia bertakwa, maka ia akan mengetahui bahwasanya Allah memiliki hak dalam hartanya. Jika ia berada dalam jalannya Allah, maka Allah pun akan mengangkat derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia itu. Terus dunia itu diberikan kepada 4 golongan. Yang kedua ialah seorang hamba yang Allah karuniai ilmu namun tidak diberi harta. Dia adalah seorang yang benar niatnya. Ada orang yang Allah kehendaki diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Namun Allah tidak menghendaki ia harta. Tidak menghendaki ia memiliki harta yang banyak seperti kamu kerja, punya mobil, punya motor, rumahnya besar. Ini padahal orang berilmu di jalannya Allah. Namun kau miskin. Jangan kamu nanti, masa orang berilmu miskin. Nih, golongan yang kedua, seorang hamba yang Allah karuniai ilmu, namun Allah tidak beri ia harta. Jika ada orang yang seperti itu, maka dia adalah seorang yang benar niatnya. Ning ono ulama miskin, ulama ilmunya tinggi namun hartanya cukup tok, ora mewah gede. Berarti niat dakwah ilmune bener-bener niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ya. Ini kata orang yang berilmu nih. Seandainya aku memiliki harta, aku akan banyak beramal seperti amalan fulan, maka dengan niatnya itu pahala mereka berdua sama. Ini orang yang berilmu, dikarunia ilmu, diberikan ilmu oleh Allah, namun tidak diberikan harta oleh Allah. Maka orang yang berilmu pun akan berniat pasti, ya Allah, seandainya saya diberikan harta olehmu seperti mereka yang dikehendaki engkau harta yang banyak, maka saya akan beramal, ya. Maka saya akan beramal dan saya akan menggunakan harta yang kau beri di jalanmu, ya Allah. Maka orang-orang yang berilmu itu niatnya pasti baik. Ketika seandainya ia diberi harta, niatnya pasti untuk beramal. Beda orang yang sudah memiliki harta namun nggak memiliki ilmu. Beda lagi, menumpuk-numpuk harta. Maka dengan niatnya itu pahala mereka berdua sama. Siapa orang yang berilmu yang miskin dan orang yang berilmu yang berharta. Orang yang berilmu tidak dikehendaki Allah dilebihkan hartanya, maka orang yang berilmu tadi yang tidak dikehendaki Allah harta, maka jika Allah berikan harta, jika ia berharap ingin diberikan harta, ia pasti gunakan hartanya untuk beramal. Dan jika ada orang yang berilmu dilebihkan hartanya oleh Allah, ada ya Ustadz, satu ustadznya miskin, satu ustadznya kaya. Ini dua-duanya akan memiliki niat yang sama. Karena apa? Karena ilmu. Yang kaya, yang ustadz kaya ini banyak hartanya, pasti hartanya akan digunakan untuk beramal. Yang ustadz ini miskin, sama punya niat. Jika diberikan harta oleh Allah, akan digunakan juga untuk beramal. Maka niat mereka berdua itu sama pahalanya, ya. Ustadz yang kaya dan ustadz yang miskin sama pahalanya jika punya harta digunakan untuk beramal. Jadi milih mana? Kalau orang punya harta kan dihisab. Kamu dapat uang dari mana? Berapa satu bulannya? Dari jalan mana kamu mendapatkan uang? Digunakan untuk apa uang itu? Apa untuk sesuatu yang mubah sia-sia? Apakah untuk sesuatu yang makruh? Ataukah untuk sesuatu yang haram?
ataukah untuk sesuatu yang halal di jalanku? Itu kata Allah nanti. Berarti orang miskin yang tidak diberikan harta oleh Allah, sedikit hisapnya, hartanya nggak ada sedikit, tapi punya niat ketika dikasih harta akan beramal, maka pahalanya sama seperti orang yang punya ilmu namun punya harta dan untuk beramal. Milih deh, nyong niat tok tapi dicatat oleh pahala. Padahal kalau mewek duit sedekah karena duit sih. Tapi anak ustad mewek duit sedekah oleh pahala, pahalane nyong sing niat tok pas kudu karo kon sing mewek duit. Pentingnya niat. Ya. Jadi harus berniat. Terus yang ketiga, seorang hamba yang diberi harta namun tidak dikarunia ilmu. Nah, tadi kan dikasih ilmu nggak dikasih harta. Nah, kalau ini kebalikannya, ada seorang manusia atau seorang hamba yang diberi harta namun tidak dikaruniai ilmu, sehingga dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Luruh angel digunakna nggo sesuatu sing haram. Hartane halal, luruh halal. Carinya dari apa? Carinya dari sawah, nanam padi, halal. Namun digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang haram. Naudzubillah min dzalik. Itu biasanya harta-harta orang yang tidak didasari dengan ilmu. Golongan yang ketiga, seorang manusia yang Allah beri harta namun tidak dikaruniai ilmu, sehingga dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Asalah sebetulnya halal kian kok. Tuh belanja lambi sing akeh, sesuatu yang berlebihan. Ya. Buat rumah sampai 15. Anaknya 1, rumahnya 15. Seperti itu. Berlebih-lebihan. Makruh. Karena apa? Dikehendaki Allah hartanya banyak namun tidak dikehendaki ilmu, akhirnya menggunakan hartanya tanpa ilmu. Yang baik bagaimana? Punya ilmu, punya harta. Gunakan hartanya, tahu ilmunya. Oh, ini buat ini aja ini. Saya tahu ilmunya, soalnya kalau saya memberi harta seperti ini buat majelis, buat masjid, saya akan dapatkan pahala seperti ini. Beli Al-Quran, ini puasa, nanti di majelis banyak orang baca Al-Quran, saya dapat pahalanya ini. Karena gitu. Karena ada ilmu kan, akhirnya tahu. Saya akan beli Al-Quran 10, taruh di majelis, taruh musola 10, taruh majelis 10, taruh masjid 10. Nanti kan otomatis orang tadarusan baca Al-Quran, saya seandainya tidur saja tetap dapat pahalanya orang baca Quran. Kan dia baca Quran saya, yang saya infakkan, yang saya sedekahkan. Itu orang berilmu. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang keempat terakhir, golongan orang ya, dunia itu diberikan kepada 4 golongan ya. Golongan yang keempat ialah seorang hamba yang tidak Allah beri harta dan tidak Allah beri ilmu. Lah ini serugi-ruginya hamba. Serugi-ruginya hamba itu. Sudah tidak dikasih harta sama Allah, wis uripe melarat, orang duwe harta, orang duwe ilmu maning. Primen wi. Kalau tadi mending punya harta tapi nggak punya ilmu. Yang lebih baiknya lagi punya ilmu, punya harta. Yang mendingnya lagi punya ilmu, nggak punya harta. Ada yang punya harta, nggak punya ilmu. Lah ini yang terakhir yang paling parah, nggak punya harta dan nggak punya ilmu. Terus gimana? Ada seorang hamba yang tidak memiliki harta atau tidak dikehendaki oleh Allah memberi harta, ya Allah tidak memberikan harta untuknya dan tidak memberikan ilmu untuknya. Lalu ini orang yang tidak dikasih harta sama Allah, tidak dikasih ilmu sama Allah mengatakan, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berbuat seperti perbuatan dia. Maksudnya seperti orang itu. Nah, maka dengan niatnya itu dosa mereka berdua sama. Tuh. Dosa mereka berdua sama.
Ada orang yang terakhir tidak dikehendaki Allah, tidak diberikan harta oleh Allah, dan tidak diberikan ilmu oleh Allah. Dan seandainya kata orang ini yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, seandainya aku memiliki harta, aku akan berbuat seperti perbuatan orang itu. Maka dengan niatnya itu dosa mereka berdua sama. Maksudnya gimana dosa mereka berdua sama? Jadi orang yang memiliki harta tapi tidak ada ilmu, paham ya? Menggunakan hartanya tanpa ilmu. Lah ini golongannya keempat, sudah gak punya ilmu, gak punya harta. Mencontoh daripada golongan orang yang ketiga yang punya harta, dia mengatakan, seandainya nyong kaya wong sing sugih gae, nyong bakal melu-melu kaya kae. Maka dosanya sama dengan orang yang memiliki harta namun tidak memiliki ilmu, yang dimana menggunakan hartanya tanpa ilmu. Insya Allah manfaat. Kita lanjut besok sama bab tentang niat. Masih banyak ini bab tentang niat. Maka tanamkan niat-niat yang baik, terlebih lagi di bulan Ramadan ini tanamkan niat yang baik, jauhkan niat-niat yang tidak baik. Karena niat yang baik walaupun belum dilakukan pun Allah akan tulis satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Terlebih lagi niat yang baik itu dilakukan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allah akan berikan pahala dan dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat yang banyak. Jadi pokok dari segala amal itu adalah niat. Di bulan Ramadan kita perbanyak tilawatul Quran, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, sholat tarawih berjamaah di sini setiap hari ya. Kalau datangnya jam 8:30 pas, kita mulai jam 8:30 pas. Saya cepat atau tidaknya tergantung kamu. Jangan makmum, jangan imam nunggu makmum, makmum nunggu imam. Ini yang lagi-lagi di rumah nganggur, kerjanya kalau yang kerja pulang jam berapa langsung ke sini, kan enak. Ini enggak, imam nunggu makmum, kayak gayung, kayak bak mandi datengin gayung, nggak bisa. Gayungnya datangi bak mandi. Mau mandi kan gayungnya yang ke bak mandi. Ini pada kebalikan ya, susah. Ya, insyaallah manfaat. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hanan ya Hanan ya Qadim al ihsan, barujudika juflana bil ghufran. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, زياد الإنسان عبد الصاع النشان من ذنوب وهلال خائفين وزمان. silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, ربنا نشفيك، ربنا نشفيك.
قائلا يا حنان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان القبول والغفران بالنبي الأمي وعلي يا أمي والمدعو للحسم شيئات النسوان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان القبول والغفران والصلاة عليه على النبي بن هاشم على من هو قائم بالعبادة شهرا سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان القبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بار جودك مليان يغلنا بالغفران سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان القبول والغفران الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا